2022 tuh kayaknya terprediksi saya akan single kembali. Mau menambah pemasukan. Kurang-kurangin foya-foya, kurang-kurangin impulsif buy, check out Shopee tiba-tiba. Lo pasti nggak bakal mau nggak punya duit sehari pun. Pesan gue sih, coba diatur aja deh. Oke, halo, nama gue Muhammad Alif Ramadan, usia 17 tahun, pelajar dari Jakarta Timur. Oke, nama Wildan, usia 30 something plus. Sekarang kegiatan kerja, karyawan swasta sekaligus ngamen. Saya Nabila, umur 26 tahun sebagai marketing promotion di sebuah perusahaan. Halo, aku Maureen, umur aku 19 tahun, sekarang kesibukannya mahasiswa. Halo, nama gue Jordi, umur gue 24 tahun dan sekarang kesibukan gue adalah jadi desainer grafik di sebuah perusahaan swasta. Halo, nama gue Geral, usia gue 23. Kesibukan sekarang jadi animator di sebuah perusahaan. Halo, nama aku Shania Leopard, umur 19 tahun, sekarang kesibukannya kuliah aja, mahasiswa. Oke, gue Sandy Wijaya, umur 25 tahun, kesibukannya sebagai videographer di mana aja dibutuhin. Sebenarnya kemarin-kemarin nggak punya ya, karena 2021 ini baru dapat duit, jadi gue rasa harus punya sih. Pasti punya strategi ya, namanya uang ya, harus kita pinter-pinter saving lah, karena kan pasti ada aja biaya nggak keduga. Jadi harus pinter-pinter buat kita siasatin uang yang kita punya. Sebenarnya nggak ada, cuma nyisihin 30% aja dari gaji. Jadi 60%-nya dipakai deh bulanan. Cuman yang penting ada sisa aja sih tabungannya. Jujur banget selama ini belum sih, pikirannya masih belanja kayak gitu aja. Belum sih, tapi kurang lebih sudah menabung. Intinya mengurangi pengeluaran lah. Kalau dalam mengatur keuangan sih kayaknya belum punya ya, karena uang yang dipunya dulu tuh belum sebanyak yang sekarang gitu loh. Jadi kalau ditanya udah punya rencana keuangan apa belum ada jawabannya. Strategi buat ngatur keuangan. Sebelum-sebelumnya sih ada ya. Cuman di tahun ini, 2021, karena efek pandemi di 2020, jadi keuangan ya menipis lah, itu nggak ada pemasukan sama sekali. Tahun ini nggak ada. Lebih hemat lagi, lebih bijak pakai duitnya. Terus ya kalau nggak ada yang penting-penting buat dikeluarin, nggak usah lah gitu. Cara ngatur uangnya biasanya karena udah nggak punya kartu kredit, jadi semuanya by cash, jadi udah lebih simpel tuh ngatur yang namanya nabung berapa, kehidupan selama sebulan berapa, jadi kayak lebih simpel aja sih sekarang. Tapi sebelumnya pas lagi punya kartu kredit agak berantakan. Sebenarnya sih nggak diatur-atur banget ya. Kayak ya udah transfer nih dari gaji ke bank satunya lagi, yang boleh dipakai cuma di bank satunya lagi. Kalau misalnya mepet-mepet ya udah jadi pakai. Gitu aja sih. Ya pokoknya jangan dihabisin semua aja sih tabungannya. Selama 2021 jujur banget belum pernah yang namanya ngatur keuangan. Pikirannya tuh masih seringnya impulsif buy, shopping online, gitu-gitu aja sih. Oke, di 2021 ini karena masih kena dampak dari pandemi ya, apa yang gue lakuin selama 2021 adalah survival gitu loh, kayak bertahan hidup segimana-gimananya gitu loh, kayak makan seirit mungkin, nggak perlu jajan yang banyak-banyak, meskipun Shopee Food kadang-kadang sangat menyenangkan ya. Ya sebenarnya alhamdulillah di transisi 2021 tengah sampai akhir ini udah lumayan ada penghasilan lah, intinya udah sedikit-sedikit kerjaan udah lumayan ada gitu. Jadi mungkin karena belajar dari belakang ya, dari pandemi, mungkin nggak ada targetan gimana-gimana banget, cuman harus lebih banyak nabung lagi aja sih, maksudnya tabungan tuh bener-bener ya sebanyak mungkin lah gitu. Kalau untuk mengatur keuangan yang paling penting mengurangi pengeluaran, jangan suka jajan, sama nambah pemasukan. ...2022 nanti pengennya gue pengen dapat 100 juta pertama, sama kerja lebih giat, terus naik pokoknya gitu. Untuk 2022 punya, aku
sendiri pengen meraih 50 juta pertama, mengutamakan yang namanya nabung, terus juga ingin belajar banyak tentang investasi saham, jadi bisa ngasilin duit sendiri juga. Dan juga pengen financial freedom dari orang tua biar nggak bergantung lagi. Di 2022 gue pengen pemasukan gue double, terus lebih hemat lagi, sampai akhirnya bisa triple. Habis itu mungkin karir gue naik, terus bisa berbagi ke sesama kalau kita punya lebih gitu. Pastinya tahun 2022 pendapatan harus bertambah. Selain dari penghasilan bekerja, harus juga ada penghasilan yang namanya dari investasi. Karena sebelumnya gue juga udah mulai investasi gitu ya, di berbagai instrumen investasi. Jadi tahun 2022 pasti targetnya gimana caranya instrumen investasi gue bisa terus meningkat supaya bisa punya penghasilan tambahan. Targetnya semoga kayak lebih mandiri lagi, terus abis itu nggak banyak belanja. Ya cari sumber pemasukan yang banyak gitu, dimanapun ada kerjaan ambil, dimanapun ada duitnya diambil gitu. Tapi jangan lupa istirahat, nanti mati. Kerja, mati buat apa? Gitu. Pacar nggak punya, kan? Jadi buat apa lagi? Target finansial sendiri of course karena 2022 tuh kayaknya terprediksi saya akan single kembali. Jadi mungkin akan ada cicilan buat priwet gitu. Halu aja dulu gitu. Punyalah menambah pemasukan, itu satu. Kedua, menambah pemasukan. Yang ketiga, menambah pemasukan. Penting banget. Karena kalau nggak direncanain, bingung dong, abis dalam 2 hari. Ya nggak sih? Shopping. Jadi harus direncanain. Jangan dihabisin. Walaupun saya pecinta kopi, tapi saya tetap suka nabung. Gitu. Iya, biar uangnya nggak habis aja gitu kan, buat masa depan juga kan. Tabungan biar bisa lebih mandiri. Karena karena kan udah 19 tahun juga, udah mau menyentuh angka 2 gitu kan untuk umur, jadi ngerasa harus lebih dewasa lagi buat ngatur keuangan dan ya lebih mandiri sendiri gitu sih. Perencanaan keuangan tuh ya sebenarnya semua hal tuh harus direncanain gitu. Bukan cuma keuangan doang, tapi kalau untuk keuangan mungkin lebih ke masa depan kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya ke depannya gimana gitu. Jadi secara nggak langsung emang harus banget nabung atau mungkin apalah, itu terserah intinya. Jadi kita bisa pakai uang itu untuk ngapain, untuk uang darurat lah, apalah gitu. Kalau tiba-tiba ada butuh apalah gitu. Cuman ya gue sendiri sih belum terlalu tersentuh juga sih gitu. Cuma intinya harus ada uang yang bisa dipakai di keadaan darurat kayak pandemi kemarin gitu. Rencanain keuangan tuh penting banget ya, terutama untuk orang-orang yang gatel tangannya atau orang-orang yang latah gitu, pengen belanja, pengen delivery makanan segala macem. Itu menjaga kalian untuk tetap aman, untuk tetap bertahan hidup ke hari-hari selanjutnya gitu loh. Lo pasti nggak bakal mau nggak punya duit sehari pun gitu. Perlu, karena memang ada aja biaya nggak keduga. Jadi kita perlu yang namanya ngatur keuangan supaya kita bisa yang namanya financial freedom. Penting karena untuk menunjang masa depan yang lebih baik, cerah, dan brilian. Buat yang ngatur duitnya masih berantakan, dirapihin lagi, mending nabung. Kalau duitnya nggak kepake, investasi kan nggak selalu di saham, bisa investasi ke diri sendiri, bisa investasi ke reksadana, ya terserah lah. Pokoknya ada sisihin duit buat investasi, buat nabung, buat dana darurat, nggak semua dipakai buat keperluan pribadi gitu. Kurangin foya-foya, kurangin impulsif buy, check out Shopee tiba-tiba, dan lain-lainnya, mendingan investasi atau nabung. Jangan kebanyakan self reward ya. Nabung. Mohon untuk disiplin. Mohon banget nih. Karena apapun godaan yang ada di setiap hari kita itu tidak perlu didengarkan. Seperti makan enak, seperti jalan-jalan, nonton, entertainment, dan segalanya. Itu cuman godaan dan bisikan-bisikan jahat, teman-teman. Jadi jangan lupa buat disiplin dan ngatur keuangan sepintar mungkin. Pesannya buat orang-orang yang belum mengatur, yang kayak gue sebelum-sebelumnya itu, ya kalau bisa diatur sedikit lah gitu, disisihin sedikit,
itu terserah lah mau kalian mau persenan kayak gimana. Terus mungkin kayak yang sebelum-sebelumnya diomongin sama orang-orang sebelumnya, jangan suka self reward segala macem, jangan gampang-gampang check out segala macem. Cuman itu butuh sih memang. Kadang gue juga begitu. Jadi tetap lanjutkan foya-foyanya nggak apa-apa, tapi harus diimbangi dengan cari duit yang seimbang gitu. Jadi nabung juga, cari duit juga, foya-foya terserah. Mantap. Lebih kepada sharing ya, gunain uang sebaik-baiknya karena selagi kita masih bisa menghasilkan uang gitu ya, diinvestasikan supaya nanti kedepannya kita nggak nyusahin orang. Jadi lebih bisa mulai mengatur keuangannya aja. Pesan gue sih, coba diatur aja deh.